Salam Bapak, salam Bapak Ibu. Hmm, Pembacaan, Shalom. ya, pembacaan Firman Tuhan kita dalam Yohanes Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih daripada uh, nama daripada nama mereka. Iya, puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema dinamika kehidupan orang percaya dalam melanjutkan eh, karya Kristus, bukan karya orang percaya, ini karya Kristus. Iya, dalam bagian ini dikatakan Bapak Ibu bahwa eh, ada bagian kita masing-masing. Kalau pada zaman dahulu dia katakan, ya, pada zaman dahulu Tuhan berbicara melalui nenek moyang. Nenek moyang ini mungkin zamannya Adam, ya, nenek moyang kita. Lalu setelah nenek moyang kita itu kan eh, Tuhan baru kasih kita nabi itu zamannya Musa, ya. Zamannya Abraham, ya. Zaman Abraham di Kisah 12, ya, dengan pelantaran nabi-nabinya. Maka dikatakan pada zaman akhir ini, jadi pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi zaman akhir itu sudah dimulai dari anaknya, ya. Zaman akhir, tidak tahu akhir zaman dimulai dari mana nanti, ya. Ia telah berbicara melalui anaknya yang telah ia tetapkan sebagai, jadi itu ditetapkan oleh Allah sendiri, oleh Bapa sendiri sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ya, apa itu segala yang ada, Bapak Ibu? Ya, ya, segala yang ada. Dia cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud dan rupa Allah dikatakan. Dan menopang segala dengan firman-Nya. Ya, penuh kekuasaan. Nah, ini penuh kekuasaan ini tadi yang tadi di ayat uh, ini, ya, segala yang ada itu, ya, segala yang ada itu yang penuh kuasa, ya. Itu dalam Matius 28 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ini akibat ketaatannya Bapak Ibu. Ambil akibat ketaatannya ia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib dikatakan. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya segala kuasa. Nah, ini yang mendasari pelayanan kita. Ini yang mendasari amanat agung. Karena setelah itu baru kalimat ini dibangun amanat agung. Ya, kalau nggak ada ayat 18 itu nggak ada ayat 19. Karena ayat 19 itu akibat. Karena itu dikatakan. Karena segala kuasa sudah kuberikan kepadanya di surga dan di bumi, maka dikatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Caranya gimana Tuhan? Pergilah, baptislah, ajarlah, ya. Jadi perintah utamanya jadikanlah semua bangsa muridku, caranya ialah pergilah, penginjilan, baptislah, perubahan hidup, ya. Kalau dia sudah memiliki karakter perubahan hidup, maka ajarlah. Ketika sampai kepada ajarlah, maka itu sudah tahap multiplikasi. Apa yang diajar? Ya pergilah lagi, ya. Dan dia katakan ketahuilah.
ketahuilah nih, ini jaminan, ini garansi. Ya, kamu bisa melakukannya. Ya, kenapa? Karena aku yang menyertai kamu, bukan kamu sendiri yang melakukan. Sehingga kamu tidak usah sombong, kamu tidak usah rendah hati, rendah diri. Karena aku akan membuat kamu mampu untuk melakukannya. Ya. Nah, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya, itu karyanya itu. Setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, jadi dua hal yang Yesus lakukan di dunia ini, ya. Ada dua hal dalam kehidupannya dia katakan, selain dia menyucikan dosa, dia bilang, aku akan mendirikan jemaatku, Bapak Ibu. Ini dia bilang, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya dalam Matius 16 ayat 18. Ya, Bapak Ibu bisa periksa. Sedangkan dalam Yohanes 21 ayat 31 dalam satu jamuan makan, ya, atau di Matius bagian akhir juga sama referensinya. Dalam jamuan makan dia katakan begini Bapak Ibu sebelum dia disalibkan. Malam hari ini, ya, kamu semua akan tergoncang imannya. Ya. Kenapa Bapak Ibu ini penting yang saya singgung? Karena Yesus sampai menunda kenaikannya ke surga oleh karena peristiwa ini. Waktu dia ngomong begini, si Petrus tidak terima. Dia bilang, Tuhan, walaupun mereka tergoncang imannya, aku satu-satunya yang tidak akan tergoncang. Tapi benarkah itu? Ya, mungkin murid-murid hanya berharap Yesus ditangkap dan dipenjarakan. Tapi ketika mereka melihat penderitaan Yesus sampai di kayu salib, mereka tidak tahan. Sampai Yudas yang menjualnya pun harus sampai dia bunuh diri. Karena dia tidak tahan tentu melihat penderitaan Yesus yang dia serahkan dengan ciumannya. Ya. Sehingga ini tahap yang penting dan saya ingin Bapak Ibu membaca ayat-ayat ini. Ya, dalam Kisah 1. Saya langsung ke ayat 3 saja. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Apa itu? Ini penting sekali. Selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ini tahap penting Bapak Ibu. Karena murid-murid harus dipulihkan. Ini bagian pertama. Ya, mereka tidak akan mengalami dinamika kalau dalam ketakutan, Bapak Ibu. Tidak akan mengalami dinamika kehidupan orang percaya karena mereka dalam ketakutan. Yesus sampai memulihkan, ya. Nih lihat, selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri mengapain, ya. Pertama ia membuktikan bahwa ia hidup ini penting sekali sebagai iman, tapi juga sebagai berita yang akan mereka beritakan. Mereka akan memberitakan apa ketika mereka tidak mengalami kebangkitan Yesus, ya. Dan yang kedua tentu berbicara tentang kerajaan Allah. Sesungguhnya setelah kebangkitannya Yesus tidak ada lagi pengajaran Bapak Ibu sekali selain daripada amanat agung yang dia katakan kepada murid-muridnya. Matius mengatakan pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Markus mengatakan pergilah, kabarkan Injil kepada segala makhluk. Lukas mengatakan bahwa Injil kerajaan ini dia menyelamatkan orang. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dia katakan. Dan Yohanes mengatakan bahwa sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Keempat, penulis Injil sampai menulisnya berbagai macam, berbagai versi. Kenapa? Karena dia berulang-ulang selama 40 hari. Ya, ya. Itu tidak ada dalam pengakuan iman kita, Bapak Ibu. Ya. Pengakuan iman kita hanya mengatakan dia mati, bangkit, naik ke surga. Langsung naik ke surga saja. Nggak tahu ada pergumulan di sini. Pergumulan murid-murid yang mengundurkan diri.
murid-murid yang bubar. Ini salah satu murid yang dalam kesedihan. Dia menangis sampai tidak mengenali Yesus. Yesus memulihkan dia dari kesedihannya. Sampai Yesus dikira disangka penunggu taman. Ya, Maria. Lalu dua orang ke Emmaus tidak mengenali Yesus. Yesus menampakkan diri. Saya menyinggung beberapa penampakan diri yang berhubungan dengan pemulihan. Karena murid-murid harus dipulihkan lagi. Mungkin dua orang ini merasa suntuk di kota dengan berita yang viral. Yesus mati digantung. Mereka bilang, padahal dahulu kami mengharapkan dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, lihat mereka kecewa sekali karena orang yang diharapkan ternyata tergantung di kayu salib. Mereka tidak kenal bahwa yang bertanya itu adalah Yesus di jalan. Dan mereka pulang dari Emmaus bercerita dengan murid-murid yang lain. Ketika mereka sedang bercerita, Yesus hadir di tengah mereka. Siapa mereka ini? Ini murid-murid yang sedang berkunci di kamar, Bapak Ibu. Karena mereka ketakutan. Memang pada waktu itu tidak ada Thomas. Ya. Sehingga waktu Thomas datang, mereka cerita, Thomas tidak percaya. Ya. Thomas tidak percaya. Thomas harus dipulihkan juga dari ketidakpercayaannya. Ya. Dia mau menusukkan jarinya ke lambung Yesus. Tapi setelah Yesus datang pun dia tidak sampai menyucukkan jarinya ke lambung Yesus. Dia langsung menyembah Yesus. Ya, ya Tuhanku dan Allahku. Kebetulan saya sampai di kuburnya Thomas, Bapak Ibu. Di India kemarin. 2008. Ya. Thomas mati ditombak, Bapak Ibu. Sama orang India. Seperti Pak Calvin katakan kemarin, tidak ada yang genah matinya. Itu orang Jawa bilang. Ya, semuanya matinya kacau. Ada yang digergaji, ada yang digoreng. Ya. Sehingga sampai pada suatu hari, ketika mereka di pantai, Petrus katakan, aku mau cari ikan. Ya, aku mau cari ikan. Murid yang lain bilang, aku juga ikut. Lalu mereka cari ikan sepanjang malam. Mereka menjala sepanjang malam. Bapak Ibu, ini para penjala yang luar biasa. Karena mereka dari penjala ikan semua. Mereka nelayan yang unggul, murid-murid Yesus ini. Apakah mereka lupa caranya nangkap ikan? Sehingga semalam-malaman mereka tidak menangkap satu ekor pun sampai pada ketika subuh mereka akan merapatkan perahunya ke tepian. Ada seorang yang berjubah putih di pantai menanyakan, adakah ikan padamu, hai anak-anak? Ya, si murid yang paling dikasihinya, siapa itu murid maksud Yohanes, dia bilang, itu Tuhan. Dia memiliki kepekaan bahwa mereka sudah dipanggil Tuhan dalam Lukas 5, meninggalkan jala-jalanya dan menjadi penjala ikan. Sehingga Yohanes mengatakan, itu Tuhan itu yang baju putih tadi yang tanya, adakah ikan padamu? Lalu mereka membawa hasil mereka menjala ikan tadi, dapat banyak mereka, dapat berapa ya? 253 atau berapa? Ya. Dan mereka ke pantai, di sana sudah tersedia ikan dan api. Ya, mereka membakar ikan, makan ikan, sarapan ikan. Dan di saat itulah Yesus konseling Petrus. Ya, Petrus, kamu yang mengatakan kan walaupun mereka meninggalkan aku, kamu tidak. Ya. Kalau dia tanya apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka seperti perkataanmu. Ya. Sedih hati Petrus, dia tidak menjawab. Karena dia pernah menjawab Yesus dengan sombongnya. Yesus pun tahu bahwa dia akan menyangkal Yesus.
sebelum ayam berkokok 3 kali. Sehingga pada konseling ini kali ini, Petrus hanya bilang, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Dia tidak bisa sumbar sama Yesus. Ya, baru setelah mereka dipulihkan, baru mereka diutus, Bapak Ibu. Ayat 18, ayat 8. Tadi pembacaan saya skip ya ayat 8. Ini yang disinggung Pak Calvin di awal. Ayat 8 ini visi mereka jelas, Bapak Ibu. Siapa yang akan siapa yang dia diutusnya? Kamu, bukan yang lain. Kamu, dia bilang. Apa yang harus dilakukan? Kamu harus menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini bukan urutan, Bapak Ibu. Ini bukan urutan pelayanan kita. Memang pelayanan kita prinsipnya udah disampaikan Pak Calvin kemarin. Mulailah dari tempat kita. Yerusalem saya dengan Yerusalem Pak Samad itu beda. Ya, nggak semuanya harus dari Tangerang. Ya, tapi Yerusalem saya Tangerang memang karena saya ada di Tangerang. Bapak Ibu jangan bersaksi dari tempatnya orang kalau Bapak Ibu tidak ada di sana. Itu yang dimaksud Yerusalem karena kata penghubungnya di sini adalah dan Bapak Ibu, bukan kemudian. Yerusalem kemudian Yudea kemudian Samaria kemudian sampai ke ujung bumi tidak, tapi dan itu simultan namanya. Serentak di mana saja ketika Bapak Ibu berada, Bapak Ibu wajib menjadi saksi. Ya, jadi ini bukan urutan ya, bukan urutan di Yerusalem dulu ya, tapi Yerusalem saya beda dengan Yerusalemnya Ibu Anita. Yerusalemnya Ibu Anita beda dengan Yerusalemnya uh, Pak Tarigan. Ya, kita memiliki Yerusalem masing-masing. Di mana dan kapan kita berada itu ya Yerusalem kita. Kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi jangan coba-coba kalau Roh Kudus belum turun. Ya. Kalau Roh Kudus sebelum turun ke atas kamu jangan coba-coba. Karena itu mereka mengambil tindakan yang luar biasa. Ketika mereka menerima pelayanan itu, Bapak Ibu, mereka bertekun dalam doa, bukan ngapain, bukan. Ya. Mereka menunggu Roh Kudus itu turun, ya. Baru mereka mulai melayani. Ya. Ketika terjadi peristiwa Pentakosta, pada waktu itulah Petrus mulai khotbah. Ya, karena sudah ada kuasa atas mereka. Ya. Ini nilai ketaatannya. Maka kembalilah rasul-rasul itu karena ada larangan memang untuk mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka harus kembali ke Yerusalem. Ngapain di sana? Mereka berdoa, Bapak Ibu. Ada doa 10 hari menjelang Pentakosta itu. Setelah Yesus naik ke surga, sampai Pentakosta itu ada 10 hari waktu mereka. Kenapa? Mereka merendam dalam doa ketakutan mereka yang tadi berkunci di kamar, ya. Ya. Mereka merendam dalam doa, Tuhan kami takut, kami harus ke Yerusalem, kami takut. Ya. Ya mereka berdoa untuk apa saja. Lihat, setelah Roh Kudus memenuhi mereka, Petrus yang kemarin menyangkal Yesus, berdiri dengan berani dan mengatakan, Yesus yang kau salibkan ini, dia Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan itu menghasilkan pelayanan yang luar biasa. Ada 3.000 orang bertobat, Bapak Ibu, dan memberi diri dibaptis. Tuhan terus menambahkan jumlah mereka. Ya. Jumlah murid-murid Yerusalem makin bertambah banyak. Ya. Pasal 6 ayat 7. Sampai pasal 9 ayat 31. Jumlahnya makin bertambah besar. Ya. Ada mekanisme Tuhan yang Tuhan buat dalam kita mengalami dinamikanya. Ya. Pergi dengan sukarela atau pergi dengan terpaksa. Itu pilihan, Bapak Ibu. Demikian juga datang dengan sukarela, datang dengan terpaksa.
Ratu Seba datang dengan terpaksa, dia ingin datang dengan terpaksa. Seba, ya, melihat bait Allah. Tapi lihat murid-murid yang sudah pergi dengan sukarela, Tuhan sudah berkati ketika mereka merasa nyaman di Yerusalem, ya, maka Tuhan rubah menjadi gerakan yang terpaksa. Tuhan datangkan Saulus. Ya, kisah 8 ayat 1. Kalau kita tidak melakukan kisah 1 ayat 8, maka kita akan mengalami kisah 8 ayat 1. Mekanisme Tuhan ini sepanjang sejarah Bapak Ibu. Ya, lihat perkembangan itu mulai dari Yerusalem, ya, terus, ya, sampai ke negara-negara Eropa, Spanyol, Prancis, Jerman, ya, selain ke Antioquia, Alexandria, ya. Maaf, ini saya mengulang, kita harus mengingat materi Kairos ini. Bagaimana Tuhan bekerja dengan dinamikanya. Ya. Mengapa Bapak Ibu? Karena zaman gereja mula-mula itu mereka menginjili dengan semangat, dengan gairah, penuh dengan kasih, ya. Nggak terjadi pertobatan, bahkan Raja Konstantin bertobat dan akhirnya seluruh daerah Konstantinopel itu harus beragama Kristen semua. Tapi ketika sampai di tahap itu terjadi kemandekan, kerusakan moral. Orang Kristen tidak tahan, diberikan kuasa. Mereka tidak lagi melayani Tuhan dengan kasih dan lain sebagainya. Bahkan mereka mengabaikan Bapak Ibu suku barbar yang ada di sekitar mereka. Dan pada yang sama sebetulnya keislaman mulai muncul. Ya, itu pun mereka tidak injili juga. Ya, akhirnya terjadi mekanisme Tuhan tadi lagi. Mereka mengalami kesuaman dan inilah tahap penurunan. Ya, tahap penurunan tahun 500 sampai 1800. Tahap penurunan oleh karena kekristenan mengalami kemerosotan di sini. Ya. Dan ya ini gerakan yang dinamika. Ya. Pada zaman itu juga ada pelayanan misi yang bermunculan dari Celtic di tahun 500. Ya. Sementara Celtic itu berlanjut, ada Nestorian. Jadi ini tidak ada putusnya Bapak Ibu. Setelah itu ada Katolik, ya, sampai kepada Moravia. Jadi ini gayung nah ini kembali lagi naik ini. Kekristenan kembali lagi naik. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada kaum Moravia misalnya, ada kaum Sissendorf di sana, orang Jerman. Ya, dia mengalami kebangkitan besar di sana, mengirim para misionaris tahun 1732, ya. Dalam kurun waktu 25 tahun mereka telah mengutus 100 misionaris. Jadi tantangan kita juga pada saat ini. Seruan mereka, biarlah anak domba yang telah disembelih itu menerima upah dari penderitaannya. Luar biasa. Ini yang keren nih. Mereka mempunyai rantai doa yang berlangsung selama 100 tahun. Doa 24 jam itu sudah 100 tahun. Saya kurang tahu kita sudah berapa tahun Pak Robert. Ya. Ini yang dibilang kemarin oleh Pak Lukas itu kegerakan. Ya. Ya, 3 kegerakan yang kita harus tahu juga itu menjangkau pesisir. William Carey, ya, pesisir China, ya, dia pergi karena ada gerakan yang penuh dengan tindakan, penuh dengan kasih, Bapak Ibu.
Pada waktu itu banyak misionaris yang mati di Afrika, di patok ular dan lain sebagainya. Hingga mereka penuh dengan semangat. Para misionaris ini pergi tidak lagi pakai koper, Bapak Ibu. Bahkan ada yang eh, mengatakannya mereka kadang packing bajunya dengan peti matinya. Dengan harapan sudah tidak akan kembali. Ya, ini yang sistem ini terus dilanjutkan oleh William Carey. Ya, pembapaan ini. Ya, lihat itu. Dapat bayi, dia tahap pengasuhan sampai ke mitra partnership dan pengutusan. Ini menjadi gaya mereka. Hudson Taylor, ya, juga masuk wilayah pedalaman China juga ya. Dilanjutkan oleh Cameron Townsend yang masuk di Indian, suku Indian. Tapi sayang dia bagi-bagi Alkitab dalam bahasa Spanyol. Ya, akhirnya orang Indian di Guatemala mengatakan, kalau Tuhanmu hebat, kenapa dia tidak bisa pakai bahasa kami? Wah, itu Cameron Townsend itu tersentak dan dia kembali, ya, kembali ke tempatnya dan dia mendirikan eh, yayasan atau badan misi yang menerjemahkan Alkitab khusus, Bapak Ibu, yang sampai sekarang namanya ada Wycliffe Kartidaya kalau di Indonesia, ya. Dan dilanjutkan oleh Donald McGavran. Mereka ini menjangkau suku-suku India kalau Donald McGavran ke kelompok-kelompok suku. Ya, periode transisi telah dan terus-menerus menjadi masa yang menantang tiap era. Diperlukan 3D di sini ini ya. Daya, doa dan dana. Gerakan yang harus menyediakan ini dalam gerakan misi. Ya. Nah, Bapak Ibu, waktu itu kaum wanita dilarang untuk menjadi misionaris. Harus ada pasangannya. Akhirnya emak-emak ini luar biasa memang. Mereka mendirikan badan misi sendiri. Wah, kalau kegerakan ini terjadi lagi pada saat ini, saya membayangkan luar biasa. Mereka mendirikan 40 badan misi yang mengawasi 100.000 wanita dalam berbagai gerakan misi. Ya. Mereka aktif dalam memberi dukungan, dana maupun doa dan daya tentunya. Ya, gerakan Mama ini memang luar biasa loh ya. Selain gerakan Mama juga ada gerakan relawan mahasiswa LPMI. 3 tahun, 30 tahun mereka mengutus hampir 100.000 orang direkrut terlibat dalam misi. Dari jumlah 20.000 benar-benar pergi ke ladang misi. Benar-benar itu mau menekankan bahwa ini nggak main-main. Sungguh-sungguh terjadi. Pada suatu tingkatan mahasiswa mengikuti kursus misi, mungkin kursus semacam Kairos gitu ya. Di 2.700 kelas. Iya, ngeri banget. Ada ada kegerakan seperti ini Bapak Ibu. Sehingga kekristenan sekarang melentang dari 6 benua. Penumpukan sejumlah besar suku masih menunggu untuk mengalami Injil. Sumatera, ya, besar sekali penumpukan suku-suku yang menanti kita. Dan masa kini Bapak Ibu, itu tidak ada harus dari mana ke mana. Ya, sekarang ini pengiriman misionaris itu dari mana saja ke mana saja. Bahkan saatnya Indonesia harus ditantang. Ya, karena Filipina sudah memulainya. Filipina sudah tidak ada suku terabaikan Filipina. India menyusul, China juga menyusul. Indonesia kapan? Ya, karena kegerakan ini sudah terjadi, dinamika ini sudah terjadi, dan mekanisme Tuhan sama, Bapak Ibu. Pergi dengan sukarela atau terpaksa. Saya temukan orang di Papua. Ya, ketika saya injili dia bilang sebetulnya dia sudah malang melintang di Jakarta.
Dia jualan ciklok juga, jualan ciklok. Cilok, cilok. Ya. Tapi dia katakan di Papua lebih mudah. Ya. Jadi dia terpaksa. Nah, seperti ini gerakan terpaksa ini kadang Tuhan ciptakan. Sehingga yang seperti Pak Lukas katakan semalam, memang tidak harus kita pergi meninggalkan jauh-jauh. Kadang Tuhan hantar. Dan gambaran seperti ini mungkin yang menjadi pergumulan kita sekarang di daerah-daerah mayoritas kita. Kita harus mempersiapkan mereka untuk menyambut tamu, ya. Karena banyak orang yang belum percaya yang datang ke daerah mereka. Mereka harus diperlengkapi dengan bagaimana menyambut tamu dengan baik dan menginjili mereka. Mungkin itu satu dinamika yang luar biasa lagi yang harus kita pikirkan dan kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Jauh daripada yang saya sampaikan, Roh Kudus melanjutkan itu dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati semua yang sudah saya sampaikan dan memberkati semua kami yang sudah mendengarkannya supaya dapat mengembangkannya lebih jauh lagi bagian-bagian yang tidak sempat saya pikirkan dan sampaikan. Makasih kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin.